Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa nusalli wa nusallimu 'ala nabiyyinal karim Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita masih berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan salat berjamaah. Beberapa saat yang lalu telah kita sebutkan tentang aturan-aturan dalam salat berjamaah. Maka pada malam hari ini kita masuk kepada bab ke-8, yaitu masih tentang salat berjamaah. Ada kaitannya antara imam dengan makmum, dan kita beri judul malam ini adalah Man ahaqqu bil imamah, yaitu siapa yang paling berhak menjadi imam. Jadi judul kita kali ini, siapa yang paling berhak menjadi imam. Jadi salat berjamaah itu ada aturannya. Tidak semua orang berhak menjadi imam. Orang-orang yang tertentu yang dikatakan oleh Nabi SAW yang berhak menjadi imam. Dan ini berlaku baik ketika imam itu laki-laki maupun imam itu perempuan di kalangan perempuan sendiri. Beliau mengatakan, bayyana Rasul sallallahu alaihi wasallam al-ahaqqa bil imamah wal aula biha. Rasulullah telah menjelaskan siapa yang paling berhak dan paling utama untuk menjadi imam dalam sabdanya fi qaulihi ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi imam adalah yang paling qari dalam hal Al-Quran. Nanti akan dijelaskan apa maksudnya yang paling qari. Ya, apakah hanya sekedar bacaan saja bagus? Tidak cukup. Nanti akan dijelaskan. Wa in kanu fil qiraati sawa fa'lamuhum bis sunnah. Apabila mereka sama dalam bab qiraahnya, jadi ada 2-3 orang qiraatnya sama, bacaannya bagus sama bagusnya, maka dipilih fa'alamuhum bis sunnah. Maka yang menjadi imam adalah yang paling berilmu tentang sunnah. Sunnah di sini adalah syariat agama Islam secara menyeluruh. Jadi yang paling alim. Kemudian fa in kanu fis sunnati sawa fa'aqdamuhum hijrah. Kalau mereka dalam perkara sunnah, dalam perkara syariat agama Islam sama, rata, maka yang berhak menjadi imam adalah yang paling lebih dulu hijrahnya. Jadi dulu para sahabat Nabi, ada yang hijrah duluan, ada yang belakangan. Kemudian fa in kanu fil hijrati sawa fa aqdamuhum silman. Tapi kadang-kadang tidak ada hijrah. Maka Rasulullah mengatakan, kalau memang dalam hijrahnya sama, maka yang menjadi imam adalah yang paling duluan masuk Islamnya. Lalu Rasulullah mengatakan, demikian ini adalah sebagai aturan siapa yang paling berhak menjadi imam dalam salat berjamaah. Diperinci lagi oleh penulis kitab Al-Fiqh Muyassar ini. Beliau mengatakan, fa'aulan nasi wa ahaqquhum bil imamati yakunu 'ala nahwi tali. Maka orang-orang yang paling berhak menjadi imam adalah seperti berikut ini. Pertama, ajwaduhum qiraah. Jadi, kalau kita disuruh milih siapa yang akan diangkat menjadi imam salat berjamaah, maka diangkat orang yang paling aqra', dikenal dengan ajwadul qiraah. Apa maksudnya? Huwallazi yutqinu qira'atal Qur'an wa ya'ti biha ala akmali wajhin al-alim bi fiqhis shalah.
Dua kriterianya. Yang dimaksud aqra, paling bagus Qur'annya, paling qari adalah orang yang qiraatnya mutqin. Mutqin itu bagus, baik hafalannya bagus, kemudian ya'ti biha ala akmali wajhin, dia ketika membaca sesuai dalam semua halnya. Artinya apa? Artinya dia membaca sesuai dengan apa yang dibacakan oleh Rasulullah. Tajwidnya bagus, hukum qiraatnya bagus, panjang pendeknya tepat, ya. Kalau gunnah ya gunnah, ikhfa ya ikhfa, idhar ya idhar. Itu adalah bagian daripada aqra. Yang kedua, al-alim bi fiqhis salat. Tidak cukup dia ini pandai baca Quran, tapi juga dia itu paham tentang hukum-hukum salat. Jadi dua kriterianya aqra itu. Jadi kalau lihat lafadznya, itu yang paling qari. Berarti yang penting membaca, tapi tidak demikian. Ternyata tidak hanya membaca Al-Quran saja yang bagus, tapi pemahamannya, ilmunya mumpuni dalam ilmu fikih salat. Karena apa? Karena suatu ketika orang itu salat, kemudian terjadi sesuatu yang tidak disangka-sangka, kalau dia tidak mengetahui bagaimana menyikapinya, bubar salatnya. Ya. Contoh, seorang imam, bacaannya bagus, tapi kemudian lupa tasyahud awal, dan dia tidak mengerti bagaimana menyikapinya, dia bisa bubar salatnya, dibatalkan lalu ngulang lagi. Padahal tidak demikian. Kalau dia tahu ilmunya, maka teruskan salat, karena yang terlupakan adalah kewajiban dalam salat, tasyahud awal wajib, maka dia cukup menutup dengan sujud sahwi 2 kali selesai, sempurna salatnya. Inilah fungsinya. Kenapa dikatakan aqra'uhum Qur'anan? Yang paling qari Qur'annya itu maksudnya adalah bacaannya bagus, pemahaman agamanya bagus, terutama tentang salat. Dikatakan oleh para ulama, karena dia salat tidak hanya untuk dirinya, dia salat juga untuk orang lain. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mau salat mengimami manusia, itu pernah mengatakan, liyalini ulul ahlami minkum wan nuha. Kata Rasulullah sebelum memimpin salat, beliau mengatakan, hendaknya yang dekat dengan aku posisinya ketika salat berjamaah itu adalah orang yang ulul ahlami wan nuha, orang yang berakal bagus dan ilmunya bagus. Supaya ketika apa? Ketika tiba-tiba sang imam batal, maka yang menggantikan otomatis orang yang paham tentang ilmu agama, terutama ilmu salat. Kemudian fa idza ijtama'a man huwa ajwadu qira'atan wa man huwa aqallu qira'atan minhu lakinnahu afqah, quddimal qari al-afqah 'ala al-aqra' ghairal faqih, fal hajatu ila al-fiqhi fis shalah wa ahkamuha asyaddu minal hajati ila ijadatil qira'ah. Beliau mengatakan lagi, kalau kebetulan berbenturan ada 2 orang, dia ini bagus bacaannya, ya, dengan orang yang kurang bacaannya, akan tetapi dia itu lebih faqih. Jadi ada 2 orang kandidat imam. Yang pertama qiraatnya bagus, bacaannya bagus sempurna, ya, tapi pemahaman agamanya minim. Yang kedua, bacaannya biasa-biasa saja, tidak istimewa, tapi pemahaman agamanya bagus, pengetahuan tentang agamanya bagus, ilmu tentang fikih salatnya luar biasa. Maka beliau mengatakan yang didahulukan adalah orang yang lebih faqih daripada orang yang tidak faqih. Jadi di sini orang 2 bisa membaca Al-Quran, yang satu qari, yang kedua qari. Cuman yang pertama ini pengetahuan agamanya kurang, yang kedua pengetahuan agamanya bagus. Maka yang diutamakan adalah yang lebih bagus
yaitu agamanya atau hukum agamanya, ilmu tentang agama. Beliau mengatakan alasannya adalah fal hajatu ilal fiqhi fis salati wa ahkamiha asyaddu minal hajati ila ijadatil Qur'an qiraah. Karena alasannya kebutuhan kepada ilmu hukum tentang salat dan hal-hal yang berkaitan dengan salat itu lebih sangat dibutuhkan hanya dibandingkan dengan hanya bacaan yang bagus. Jadi kalau ada kandidat 2 orang, yang satu bacaannya bagus, yang kedua bacaannya kurang, tapi masih standar. Yang pertama tadi ilmu agamanya kurang, yang kedua ilmu agamanya bagus, maka yang didahulukan adalah yang ilmu agamanya bagus. Kenapa demikian? Alasannya karena dalam sholat berjamaah itu yang lebih dibutuhkan itu adalah tentang ilmu hukum-hukum sholat. Itu lebih diutamakan daripada hanya sekedar keindahan bacaan sang imam. Ditambahkan lagi oleh para ulama. Oleh karena itu, Rasulullah SAW di masa sakit di akhir hayatnya, pertanyaannya, siapa yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk menggantikan sebagai imam? Ada yang tahu? Rasulullah ketika sakit parah, sebelum meninggal dunia, Rasulullah mengangkat siapa sebagai imam? Umar atau Abu Bakar? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Taib. Para ulama mengatakan, andaikan Rasulullah SAW mengutamakan keindahan bacaan untuk dijadikan sebagai imam, maka Rasulullah akan pilih sahabat-sahabat yang lain yang bacaannya lebih bagus, lebih indah. Karena apa? Karena Abu Bakar radhiyallahu an itu bacaannya tidak sebagus sahabat yang lain, tapi ilmu agamanya luar biasa. Bahkan dikatakan sebagai afdhalul ummah ba'dal anbiya. Abu Bakar itu adalah manusia yang paling utama setelah para nabi. Jadi ilmu agamanya bagus, tapi bacaannya tidak istimewa seperti yang lain. Sampai-sampai ketika Rasulullah menyuruh Abu Bakar ketika sakit parah dan Rasulullah tidak bisa bangun, maka Rasulullah mengatakan kepada para istrinya, muru Abu Bakrin falyusalli binnas. Rasulullah mengatakan, tolong perintahkan Abu Bakar untuk mengimami salat. Kemudian Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, ayahku Abu Bakar itu orangnya gampang sekali sedih. Ketika dia sholat, mengimami membaca Al-Quran, dia akan menangis sehingga kemudian masyarakat tidak mendengar suaranya. Perintahkan saja Umar, wahai Rasulullah, suaranya keras. Maka Rasulullah marah. Rasulullah marah, kemudian tetap menyuruh Abu Bakar menjadi imam sholat. Lalu kemudian Abu Bakar menjadi imam. Meskipun ketika sholat dia menangis, meskipun makmumnya tidak mendengar suaranya Abu Bakar, tetap menjadi imam. Karena itulah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Dari sini kita bisa membuktikan bahwa kalau ada 2 kandidat imam, ya, yang satu bacaannya istimewa, tapi ilmu agamanya kurang. Yang kedua bacaannya biasa, tapi ilmu agamanya bagus. Maka yang lebih didahulukan adalah yang punya ilmu agama bagus. Karena dalam sholat berjamaah lebih dibutuhkan kepada ilmu agama, bukan hanya sekedar bacaan yang bagus. Kemudian yang kedua, kenapa Rasulullah SAW lebih mengutamakan pemahaman agama yang lebih bagus untuk menjadi imam? Yang penting bacaannya itu cukupan atau bagus, meskipun tidak istimewa, maka dia diutamakan menjadi imam. Memang idealnya bacaannya bagus, pemahaman agamanya bagus, ini idealnya. Tapi kalau tidak ada, paling tidak bacaan standar, kemudian ilmu agamanya bagus. Buktinya, di zaman Rasulullah SAW ada beberapa sahabat Nabi yang bacaannya istimewa. Tapi Rasul tidak suruh dia untuk menjadi imam, untuk menggantikan Rasulullah SAW. Siapa dia contohnya? Abu Musa al-Asy'ari. Pernah suatu ketika Abu Musa duduk
di balik yaitu dinding membaca Al-Quran. Rasul lewat, kemudian Rasulullah berhenti dan menyimak. Disimak oleh Rasulullah. Kemudian apa? Kemudian baru Abu Musa al-Asy'ari merasa ada orang mendengar, dihentikan. Kemudian ternyata ada Rasul mendengar. Maka Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya engkau wahai Abu Musa al-Asy'ari dianugerahkan oleh Allah suara yang indah, yaitu sebagaimana suaranya Nabi Daud alaihissalam. Lalu kemudian Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, wahai Rasulullah, andaikan aku tahu engkau menyimak bacaanku, kata beliau, la habbartu laka habra. Sungguh aku akan perindah lagi bacaanku untuk kamu. Jadi padahal itu bacaan biasa. Rasulullah sempat tertarik, Rasulullah menyimak. Belum lagi diindahkan lagi, lebih luar biasa. Lihat bagaimana Rasulullah SAW menyuruh Abu Bakar menjadi pengganti imam, tapi tidak menyuruh Abu Musa al-Asy'ari. Padahal bacaannya bagus, tapi dalam hal agama, ilmu agama masih kalah dengan Abu Bakar. Demikian pula kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini juga terkenal dengan qari, Ibnu Mas'ud. Ya. Bahkan beliau ini sangat betul-betul perhatian dengan bacaan Al-Qur'an. Sampai-sampai ketika terjadi persisian bacaan, rujukannya Abu Mas'ud. Ibnu Mas'ud, afan. Tapi Rasulullah ternyata tidak menyuruh beliau menjadi imam pengganti salat. Karena ada orang yang lebih bagus ilmu agamanya, Abu Bakar. Kemudian juga ada yang namanya Salim Maula Abi Hudzaifah. Salim Maula Abi Hudzaifah ini sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah, yang menjadi imam adalah Salim Maula Abi Hudzaifah. Sebelum Rasulullah bersama Abu Bakar datang ke Madinah. Tapi ketika Rasulullah hijrah bersama Abu Bakar, berjalan waktu sedemikian rupa, kemudian di akhir hayatnya Rasulullah tidak menunjuk Salim Maula Abi Hudzaifah, meskipun bacaannya bagus, bahkan dia dahulu imam, tapi Rasulullah malah menunjuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ada lagi sahabat yang lain, Ubay bin Ka'ab. Ini bagus sekali bacaannya. Tapi tatkala Rasulullah sakit keras, yang ditunjuk sebagai imam Abu Bakar bukan Ubay bin Ka'ab. Padahal Ubay bin Ka'ab ini qari. Kenapa demikian? Karena dalam hal bacaan, ya, Ubay bin Ka'ab lebih bagus, tapi dalam pemahaman ilmu agamanya Abu Bakar lebih baik. Oleh karena itu ketika Rasulullah wafat, ya, kemudian Abu Bakar wafat, kemudian khalifah digantikan oleh Umar bin Khattab, maka Umar bin Khattab melihat siapa di antara yang paling aqra. Ternyata Umar mendapati Ubay bin Ka'ab, maka dia ditunjuk sebagai imam tetap, imam rotib, terutama ketika sholat tarawih. Karena Abu Bakar sudah nggak ada, maka yang ada adalah Ubay bin Ka'ab. Di bawahnya Abu Bakar, maka dia diperintahkan untuk menjadi imam. Kemudian ikhwana fiddin azakumullah. Atsani yang kedua, tsummal afqahul a'lam fis sunnah fa idza ijtama'a imamani mutasawiyani fil qira'ah lakin ahaduma afqah wa 'alamu bis sunnah quddimal afqah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fa in kanu fil qira'ati sawa fa a'lamuhum bis sunnah. Yang kedua, yaitu yang paling ngerti, paling berilmu tentang agama. Kalau ada dua orang kandidat imam, dalam hal bacaan sama-sama bagus. Kalau dinilai, yang pertama ini bacaannya 10, yang kedua bacaannya 10. Dalam hal bacaan saja. Tajwidnya 10, kemudian mat kosternya 10, ya, semuanya ilmu-ilmu tajwid dipakai semua. Dua orang ini sama. Kemudian, tapi yang satu lebih alim, lebih ngerti tentang agama, maka yang dikedepankan menjadi imam adalah yang lebih mengetahui ilmu agama. Karena Rasulullah mengatakan, apabila mereka sama dalam hal bacaan, maka yang diutamakan menjadi imam adalah yang paling paham tentang agamanya.
Yang ketiga, tsummal aqdamu wal asbaqu hijratan min biladil kufri ila biladil Islam idza kanu fil qiraati wal ilmi was sunnati sawa. Yang ketiga, yang diutamakan adalah yang lebih dahulu hijrahnya dari negeri kafir menuju negeri Islam apabila mereka dalam hal bacaan sama dan ilmu agama sama. Jadi kalau dalam bacaan dua orang ini sama, 10-10. Dalam hal ilmu agama sama juga, sama-sama 10-nya. Maka dilihat mana yang lebih dulu hijrah. Kemudian tsummal aqdamu islaman idza kanu fil hijrati sawa. Kemudian kalau dalam hijrahnya sama, kadang-kadang berbarengan, kemudian bacaan sama, ilmunya sama, maka yang didulukan adalah mana yang lebih dulu masuk Islam. Atau kadang-kadang enggak ada hijrah, maka langsung dilihat mana yang lebih dahulu masuk Islam atau mana yang lebih dulu bertaubat dan seterusnya. Kemudian yang kelima, tsummal akbaru sinnan idza stawaya fil umuril madhiyah kulliha quddimal akbaru sinnan. Baru kemudian yang terakhir yang didulukan adalah yang lebih tua usianya. Apabila kandidat-kandidat imam ini dalam perkara-perkara di atas sama semua. Ada dua orang, bacaannya sama, ilmu agamanya sama, hijrahnya sama, masuk Islamnya sama, maka dilihat usia yang lebih tua. Dan subhanallah di sini menunjukkan kepada kita bahwasanya Islam tidak mengabaikan yaitu usia yang lebih dewasa. Jadi orang yang punya usia dewasa itu dihormati. Bahkan dia lebih berhak menjadi imam kalau memang kriteria-kriteria yang lain menyamai yang lebih muda. Tapi kalau orang tua lebih minim dibandingkan dengan yang muda, maka yang muda didulukan. Misalnya ada orang tua 70 tahun, ya, bacaannya tidak bagus, jelas yang lebih muda, yang bacaannya lebih bagus itu lebih diutamakan. Ini jelas. Jadi para ulama mengatakan ternyata tidak benar kalau memilih imam itu langsung ditunjuk yang paling tua. Sebagian tempat begitu ya. Di sebagian masjid kampung itu kalau sudah iqamat dilihat mana yang paling tua. Mana kira-kira yang sudah putih rambutnya. Mana kira-kira yang sudah membungkuk-bungkuk gitu. Maka itu diyakini sebagai orang yang sesepuh sehingga dia paling berhak menjadi imam. Tidak benar. Kita katakan yang paling berhak menjadi imam adalah yang paling ahli Al-Quran. Baik bacaannya atau ilmunya. Kalau dalam hal ini sama, maka yang paling banyak ilmunya agama. Kalau sama juga, yang paling dulu hijrah. Kalau sama juga, yang paling dulu Islamnya. Kalau sama juga, baru usia. Ya. Ikhwanna fiddin, a'azzakumullah. Selanjutnya, fa idza stawaya fi jami'i ma sabaqa quri'a bainahuma faman ghalaba fil qur'ati quddim. Kalau mereka semua dalam semua perkara ini sama, jadi dalam beberapa kriteria sama semua, bacaan sama, ilmu agama sama, kemudian apa lagi? Ilmu agama sama, kemudian hijrahnya sama, masuk Islamnya sama, usianya sama, meskipun ada atau tidaknya ini mungkin sulit ya. Tapi andaikan demikian adanya, maka penulis mengatakan kalau semuanya sama, misalnya dua orang semua kriteria sama, maka baru saat itu diundi siapa yang lebih berhak, maka dialah yang diutamakan karena semua sama. Dan subhanallah, ternyata dalam Islam ini suatu ketika dibolehkan adanya undian. Ya. Jadi undian itu bukan hanya judi saja. Ada undian judi, ada. Taruhan, ada judi. Terutama untuk mengundi nasib. Ya. Allah mengatakan wa antas taqsimu bil azlam. Allah mengharamkan kalian untuk mengundi nasib dengan cara berundi. Jadi orang-orang jahiliyah dulu kalau ingin mengadakan suatu acara penting, misal bepergian, safar,
atau misalkan mau membuka usaha atau mau melangsungkan pernikahan anaknya, untuk menentukan hari hanya sekarang mulai atau enggak, maka mereka mengadakan berbagai macam undian mengundi nasib. Biasanya azlam, semacam pena. Jadi ada 3 pena, yang satu ditulisi jadi, yang kedua kosong, yang ketiga enggak jadi. Dimasukkan di dalam semacam toples begitu, dilobangi kecil, diguncang-guncang, kemudian keluar 1. Kalau jadi diteruskan, kalau enggak jadi berhenti, kalau kosong diulang lagi undiannya. Ini yang mengundi nasib, tidak boleh. Ya, seperti sebagian murid-murid sekolah itu kalau tidak bisa jawab ujian, itu ngitung kancing. A, B, C, D. Balik lagi A, B. Oh ya sudah B. Ini mengundi nasib. Tidak boleh. Nah, ikhwan fillah azakumullah, ternyata di dalam Islam itu ada undian yang dibolehkan. Kapan undian itu dibolehkan? Undian yang dibolehkan itu adalah idza kana li ta'yinil haqqi li ashabil huquq. Jadi undian itu bisa dibolehkan apabila untuk menentukan hak bagi beberapa orang yang berhak. Maksudnya ada 2 atau lebih orang, semuanya berhak sama. Semuanya berhak sama. Ya. Dan hal ini tidak bisa dibagi. Kalau bisa dibagi ya dibagi. Tapi perkara ini yang diberikan ini tidak bisa dibagi. Maka saat itulah boleh diadakan undian. Apakah ada undian dalam Al-Quran? Jawabannya ada. Seperti Allah mengatakan dalam Al-Quran, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Ali Imran ayat 44. Allah mengatakan, wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Jadi Maryam, ya, alaihassalam, itu ketika mau dikafil, diasuh oleh seseorang, maka Allah menentukan pengasuhnya itu dengan cara undian. Akhirnya keluarlah nama 1, kemudian dia diperintahkan oleh Allah untuk mengasuh Maryam. Ini undian. Karena semuanya berhak. Kemudian satu lagi, di dalam Al-Quran Allah menceritakan bagaimana, yaitu Nabi Yunus diundi ketika dia naik sebuah kapal yang tidak terlalu besar, penuh dengan manusia, oleng kapalnya, maka harus dikurangi. Di beberapa penjelasan itu ada mereka mengurangi barang dibuang, masih saja oleng. Maka terpaksa harus dikurangi manusia. Nah, dalam hal hak hidup semuanya sama. Semua berhak hidup. Ya. Tidak laki, tidak perempuan, semua haknya sama. Anak kecil, orang dewasa, semua punya hak yang sama hidup. Pengen hidup, mempertahankan kehidupan. Bahkan orang sakit, orang sehat punya hak yang sama untuk mempertahankan kehidupan. Maka di sini tidak bisa dikatakan buang saja orang yang sakit-sakitan karena membebani, tidak bisa. Atau kemudian ada yang mengatakan lemparkan saja wanita yang sudah tua. Karena apa? Karena wanita itu dinafkahi dan tidak menafkahi, meringankan beban laki-laki. Tidak bisa seperti ini. Akhirnya apa? Akhirnya sepakat diadakan undian, namanya ditulis satu persatu, kemudian dijatuhkan satu nama, keluarlah Yunus alaihissalam. Diulang sampai 3 kali, namanya terus Yunus. Akhirnya dilemparlah Yunus ke lautan, akhirnya kemudian dimakan oleh ikan yang besar dan seterusnya. Yang kita ambil di sini sebagai ibrah adalah untuk menentukan siapa yang lebih berhak untuk dijatuhkan di sini. Semua sama berhaknya. Maka tidak adil kalau dipilih semaunya. Akhirnya diadakan undian. Ini dalam Quran. Demikian pula kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga pernah mengatakan, "Lau ya'lamun nasu ma fil adhani was-safil awal, tsumma lam yajiduhuma illa an yastahimu lastahamu." Andaikan orang itu mengetahui pahala yang besar dari azan dan shaf pertama, lalu mereka tidak bisa mendapatkan kecuali dengan berundi,
niscaya mereka akan berundi untuk rebutan mendapatkan adzan, kesempatan adzan dan shaf pertama. Artinya apa? Adzan dan shaf pertama itu pahalanya luar biasa besarnya, disembunyikan oleh Allah. Andai kan tahu, mereka akan rebutan. Kalau nggak bisa dapat kecuali berundi, pasti mereka berundi. Nah, ini menunjukkan juga adanya undian dalam Islam seperti ini boleh. Demikian pula di sini tadi kita sebutkan, yaitu apa? Yaitu ketika kriteria atau kandidat para imam semuanya sama, bacaan sama, ilmu agama sama, hijrahnya sama, kemudian Islamnya sama, usia sama, berarti semua berhak sama-sama, maka baru diadakan undian. Siapa nama yang keluar, maka itulah yang lebih berhak. Oleh karena itu juga Rasulullah SAW pernah mengadakan undian untuk istrinya, karena semua istri sama. Dan ini termasuk hukum al-adl baina zaujat, yaitu kewajiban bersikap adil kepada para istri. Kalau ada orang laki-laki punya lebih dari satu istri, itu harus adil dalam hal-hal yang bersifat yaitu materi atau fisik, ya, nafkah, pemberian, hadiah dan lain sebagainya harus adil. Termasuk diantaranya adalah menginapnya, mengajak keluar dan lain sebagainya. Tapi masalahnya adalah Rasulullah ini ingin musafir jauh, dan dia tidak mungkin membawa semua istrinya. Dia hanya perlu membawa satu orang istri untuk berkhidmat kepada dia. Karena tidak mungkin semua istri diajak semua dan semua istri berhak, maka mereka ditentukan dengan cara qur'ah, berundi. Rasulullah tulis semua nama istrinya, kemudian dijatuhkan satu tulisan tersebut, siapa keluar namanya, dialah yang ikut. Dan begitu seterusnya, nanti ketika safar kedua, ketiga yang sudah ikut cancel. Maka inilah yang adil yang disebutkan oleh para ulama. Jadi di sini Rasulullah pernah mengundi. Apa artinya di sini? Ternyata undian itu tidak selalu haram, tidak selalu judi, tidak selalu mengundi nasib yang terlarang. Ada undian-undian yang dibolehkan dalam agama Islam ini. Kemudian ikhwana fiddin azakumullah. Berikutnya wasahibul bait ahaqqu bil imamah min dhaifihi. Sahibul bait, pemilik rumah, itu lebih berhak untuk menjadi imam dibandingkan dengan tamunya. Ini misalnya ada tamu ke rumah kita, lalu kemudian rumah kita jauh dari masjid, datang sholat, waktu sholat tiba, maka disitulah sholat tidak mengapa di rumah berjamaah karena jauh dari masjid. Dan yang lebih berhak menjadi imam adalah sahibul bait. Kenapa demikian? Karena Rasulullah bersabda, la ya'ummanna ar-rajulu ar-rajula fi ahlihi wala fi sultanihi. Kata Rasulullah SAW, jangan sekali-kali seseorang itu mengimami orang lain di dalam keluarganya atau dalam kekuasaannya. Jadi saya sebagai tamu bertamu kepada teman, tiba waktu sholat, lalu saya mau menjadi imam, tidak boleh. Biarkan pemilik rumah, kepala keluarga di rumah itu yang menjadi imam. Kalau memang kebetulan mau sholat berjamaah di rumah tersebut. Tapi kemarin kita sebutkan, tidak boleh kita sholat di rumah bagi laki-laki kecuali ada uzur. Di antara uzur adalah ketika masjid jauh. Kalau masjidnya dekat, maka mau tidak mau harus ke masjid. Dan itulah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa kadza as-sultan ahaqqu bil imama min ghairihi wa huwa al-imamul a'dham. Demikian pula penguasa. Tadi penguasa rumah lebih berhak daripada orang lain, sekarang penguasa setiap negeri. Ya, maka dia lebih berhak mengimami masyarakatnya. Li'umumil haditsil madhi qabla qalil, didasari keumuman hadis yang telah lalu. La ya'umur rajul rajula fi sultanihi. Jangan sekali-kali seorang itu mengimami orang lain di kekuasaannya. Jadi ini kekuasaan siapa? Ini yang menjabat penguasa adalah fulan, maka dia yang paling berhak.
Terus gimana? Masjid-masjid kita banyak. Pemimpin kita di suatu daerah kalau kabupaten adalah bupati. Kalau kota wali kota. Masa harus dia semua? Kan tidak mungkin. Dijawab oleh para ulama atau yang mewakili. Jadi kalau di suatu kota ada 50 masjid, maka yang paling berhak menjadi imam itu adalah pemimpin di situ, wali kota kalau kota. Kemudian bagaimana dengan banyak-banyak? Yaitu orang-orang yang ditunjuk oleh wali kotanya. Ya. Atau para ulama mengatakan kalau memang sang pemimpin tersebut mengizinkan siapa saja terserah mau memilih yang berhak menjadi imam. Seperti di negeri kita ini, itu ada kebebasan. Masing-masing yang membangun masjid berhak mengatur masjidnya sendiri. Ya, maka seperti ini tidak harus merujuk kepada penguasa tertinggi, karena memang sudah diberi izin akan hal itu. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sejak beliau hadir di kota Madinah, setelah membangun Masjid Nabawi, maka beliau selalu menjadi imam ratib setiap hari, kecuali ada uzur. Kenapa demikian? Karena beliaulah pemimpin tertinggi, penguasa tertinggi. Sampai beliau wafat, kecuali ketika sedang sakit parah, kecuali ketika sedang musafir, diwakilkan kepada yang lain. Tapi ketika Rasulullah ada, maka yang paling berhak menjadi imam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula sepeninggal Rasulullah, pemimpin kaum muslimin berganti di tangan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka yang selalu menjadi imam salat berjamaah di Masjid Nabawi adalah Abu Bakar sampai meninggal dunia. Kemudian ketika meninggal dunia ganti Umar, maka Umarlah yang menjadi imam ratib setiap hari sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Sampai akhirnya Umar dibunuh ketika mengimami sholat subuh. Dibunuh. Kemudian Utsman ketika menjabat sebagai khalifah, maka Utsman sebagai imam tetap di Masjid Nabawi. Bahkan ketika haji pun beliau memimpin sholat berjamaah. Lalu ketika Ali demikian seterusnya. Jadi pemimpin tertinggi itu yang paling berhak menjadi imam tetap di masjid pusat di tempat itu. Atau wakil-wakil yang ditunjuk. Atau kalau tidak demikian, dia izinkan siapa saja yang mengurusi masjid, maka ini adalah hak para pengurus masjid, tidak ada masalah. Dan pengurus masjid mestinya menunjuk imam tetap, itu seperti kriteria yang disebutkan oleh penulis kitab ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian beliau mengatakan, wa kadzalika imamul masjidir ratib aula min ghairihi illa minas sultan. Demikian pula kalau ada imam ratib. Di masjid ada imam ratib. Biasanya ditunjuk oleh ketakmiran. Ya. Dia lebih berhak menjadi imam dibandingkan orang lain, meskipun orang lain itu lebih qari. Ya. Kita jumpai di beberapa masjid, itu ada imam ratibnya. Bacaannya biasa. Tiba-tiba ada orang datang qari hebat, maka dia tidak berhak. Yang berhak adalah imam ratib yang telah ditunjuk. Kecuali kalau yang datang itu penguasanya, baru dia lebih berhak, penguasa ini. Kemudian, hatta wa in kana ghairuhu aqra minhu a'lam. Meskipun seandainya ada orang lain yang lebih bagus bacaan dan ilmu agamanya, li'umumi qaulihi la ya'umman ar-rajulu rajula fi ahlihi wala fi sultanihi. Sebagaimana Rasulullah mengatakan dalam keumuman hadis, tidak boleh sekali-sekali seorang itu mengimami orang lain di keluarganya dan di kekuasaannya. Ikhwan fillah azakumullah. Maka kita simpulkan urutan siapa saja yang paling berhak menjadi imam dalam sholat berjamaah. Maka kita katakan yang pertama adalah aqra'uhum Qur'anan, yang paling ahli Al-Quran. Ahli Al-Quran ini mencakup dua hal, yaitu ahli qiraatul Qur'annya dan ahli tentang ilmu agama, terutama tentang sholat. Ini yang pertama. Kalau ada dua orang
dalam keahlian Al-Quran sama, maka diutamakan yang lebih alim dalam ilmu agama. Dia punya kelebihan. Dalam bacaan sama, kemudian dia lebih alim. Kemudian, ketika dalam keahlian Al-Quran dan ilmu agama sama, maka yang paling dahulu hijrah. Atau kalau nggak ada hijrah, Islamnya. Atau kalau nggak ada Islam, taubatnya. Mulai taubat. Itu diutamakan karena biasanya yang lebih dahulu Islam, yang lebih dahulu taubat, yang lebih dahulu hijrah, maka mereka lebih banyak mempelajari Islam sehingga lebih alim daripada yang baru-baru saja hijrahnya. Akan tetapi ikhwan fillah azakumullah, perlu diketahui bahwa urutan-urutan ini ya berlaku apabila di sana tidak ada orang yang lebih berhak. Siapa dia yang lebih berhak? Penguasa. Atau siapa? Imam ratib. Jadi imam ratib yang sudah ditunjuk, yang ditugasi, maka tidak bisa dikalahkan orang yang lain. Ya. Jadi misalnya gini. Di masjid ini ada imam ratib kita Ustaz Haris. Ya kan? Tiba-tiba ketika salat Isya atau mau dikumandangkan iqamat salat Isya, tiba-tiba datang tamu. Siapa tamu itu? Imam besar Masjid Istiqlal. Imam besar Masjid Istiqlal. Atau lebih lagi, misalnya ada tamu datang dari Mekah. Dia adalah Fadilatul Syekh Abdurrahman Sudais. Ya. Ketika dikumandangkan iqamat, ada imam ratib, ada imam Masjidil Haram. Pertanyaannya, siapa yang lebih berhak? Siapa yang berhak? Siapa yang lebih berhak? Imam ratib yang lebih berhak loh ya. Maka imam ratib lebih berhak. Ya. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sendiri mengatakan jangan sekali-kali seorang itu ngimami di tempat orang lain. Tapi ada kalimat berikutnya, illa biidnih. Kecuali yang punya tempat itu mengizinkan, silakan Fadilatul Syekh mengimami kami merindukan suaramu dan lain sebagainya, ya silakan. Tapi kalau dicari atau kalau dilihat siapa yang lebih berhak, jelas imam ratib karena dia sudah ditunjuk jadi imam ratib. Tapi imam ratib boleh mempersilahkan imam yang lain untuk maju mengimami salat seperti mungkin dirasa orang lebih senang dengan imam yang baru datang karena ditunggu-tunggu dan semisalnya. Ya. Kemudian ikhwana fiddin azakumullah. Demikian pula ditambahkan oleh para ulama. Kalau ada orang mukim dengan orang musafir ingin salat berjamaah. Ada orang mukim, ada orang musafir. Siapa yang lebih berhak? Mukim lebih berhak mengimami musafir. Kenapa demikian? Sama tadi, jangan sesekali mengimami seseorang yang lain di tempat dia. Ini kota dia. Pendatang jadi makmum. Kecuali kalau diizinkan, silahkan. Kamu saja yang jadi imam, kami jadi makmum. Tidak masalah. Rasulullah pernah di Mekah. Rasulullah kan jadi orang Madinah. Ketika haji ke Mekah. Kemudian Rasulullah SAW diminta menjadi imam. Di situ ada orang-orang mukim, ada orang-orang musafir ketika haji. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kami sholat 2 rakaat karena musafir, kalian tambah 2 rakaat lagi. Jadi Rasulullah jadi imam padahal dia musafir. Ini menunjukkan kebolehannya. Sekali lagi, ini menunjukkan kebolehannya. Tapi kalau dilihat mana yang lebih berhak, maka jelas yang lebih berhak itu adalah mukim dibandingkan dengan musafir. Kemudian ikhwanna fiddin, a'azzakumullah. Permasalahan yang disebutkan juga oleh para ulama, apakah dalam adzan, jadi yang berhak untuk melantunkan adzan itu disyaratkan seperti kriteria-kriteria yang disyaratkan dalam masalah imam. Jadi apakah
kalau tadi kan menjadi imam itu adalah aqra'uhum Qur'anan, yang paling ahli Qur'annya. Kalau dalam Qur'an sama, maka yang paling berilmu. Kalau dalam ilmu sama, maka yang paling dulu hijrahnya atau Islamnya. Apakah ini berlaku bagi muadzin? Ini masalahnya. Maka dijawab oleh para ulama bahwasanya ini tidak berlaku dalam hal azan. Jadi untuk azan tidak disyaratkan syarat-syarat seperti imam. Kenapa demikian? Karena dalam azan itu lebih simpel. Kriteria yang diutamakan oleh Rasulullah SAW itu hanya anda sautan. Anda itu arfa'uhum wa ajmaluhum sautan. Dua saja. Yaitu yang lebih keras lagi lebih bagus suaranya. Itu untuk muadzin. Beda dengan masalah imam. Itu disyaratkan ilmu agama, disyaratkan bacaan yang bagus. Kalau dalam adzan yang penting suaranya keras dan indah. Rasulullah SAW ketika dilapori oleh Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih, ketika Rasul saat itu mencari cara untuk memanggil orang untuk sholat berjamaah, belum ketemu, maka datang seorang Abdullah bin Zaid menceritakan mimpi semalam. Bertemu dengan seseorang mengajarkan kalimat-kalimat adzan. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan kepada Abdullah ibnu Zaid ibnu Rabbih, alqihi Bilalan fa innahu anda sautan. Rasulullah mengatakan, wahai Abdullah, sampaikan kalimat-kalimat adzan ini kepada Bilal, biar dia yang adzan, karena dia lebih keras lagi indah suaranya. Rasulullah tidak menyuruh Abdullah ibnu Zaid Ibnu Abdi Rabbih. Mungkin karena suaranya tidak terlalu keras, mungkin tidak terlalu indah, maka Rasulullah memilih yaitu seorang sahabat yang dulunya budak, yaitu Bilal, menjadi muadzin. Bahkan Rasulullah pernah mengangkat seorang muadzin, Abu Mahdhurah, karena Rasulullah mendengar adzan dia, padahal dia main-main. Jadi sebelum masuk Islam, Abu Mahdhurah ini main-main, niru-nirukan adzan. Kemudian Rasulullah mendengar, kemudian dipanggil oleh Rasulullah, didoakan masuk Islam, kemudian dia disuruh menjadi muadzin selain Bilal ibnu Rabah. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah yaitu yang bisa kita sampaikan. Kemudian dikuatkan lagi satu lagi yang terlewatkan, kalau ada dua kandidat imam, yang satu bacaannya bagus, istimewa, tapi ilmu agamanya minim. Perhatikan ini. Yang kedua, ilmu agamanya bagus, istimewa, tapi bacaannya yang minim. Ini sering terjadi. Ada dua orang, yang pertama bacaannya saja yang istimewa, tapi pengetahuan agamanya minim. Yang kedua, bacaannya minim, tapi masih cukupan gitu loh. Tapi ilmu agamanya hebat luar biasa. Pertanyaannya, siapa yang diutamakan? Yang pertama atau kedua? Hah? Ada beda pendapat di kalangan para ulama. Jadi kalau ada dua orang, yang pertama bacaannya bagus, istimewa, indah, tapi ilmu agamanya minim. Yang kedua, ilmu agamanya bagus, istimewa, tapi bacaannya minim, tapi masih cukup, dikatakan cukup. Maka pendapat yang pertama, yang bacaan istimewa itu diutamakan. Ini pendapat pertama. Dengan alasan apa? Karena zahirnya hadis Rasulullah mengatakan aqra, lebih bagus qiraatnya. Jadi tidak memandang ilmu agamanya. Jadi pegangannya hanya lafaz hadis. Sehingga yang diutamakan bacaan yang bagus saja. Kalau ada yang lain, bacaannya biasa, ilmunya bagus. Ini pendapat yang pertama. Cuman pendapat ini kalau kita pakai, akhirnya terjadi berbagai masalah. Kekeliruan, kemudian dia tidak bisa menyikapi, kelebihan sholat, dia tidak bisa bersikap, keraguan dalam sholat, dia tidak bisa dapat solusi, akhirnya bubar, diulangi lagi sholatnya.
dan lain sebagainya. Beberapa saat yang lalu ada yang cerita, dia sholat bersama seorang imam, dia ada kesalahan dalam sholat, lalu lupa dia ada kekeliruan, tidak tahu keliruannya apa, lalu dia waktunya sujud sahwi lupa. Taib. Kalau lupa sujud sahwi, apa yang dilakukan? Ya sudah, kalau lupa, dimaafkan oleh Allah. Karena sujud sahwi wajib. Kalau dia lupa, ya sudah lewat, waktunya lewat. Tapi karena tidak ngerti, maka diulang lagi sholatnya. Karena nggak ngerti. Oleh karena itu pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya yang diutamakan kondisi seperti tadi adalah yang lebih bagus ilmu agamanya. Tidak mengapa bacaan biasa-biasa saja. Meskipun minim. Yang penting pas. Yang penting cukup. Kenapa demikian? Karena Rasulullah menunjuk Abu Bakar. Bukan Abu Musa al-Asy'ari. Bukan Ubay bin Ka'ab. Bukan Ibnu Mas'ud. Bukan Abu Musa al-Asy'ari. Yang secara bacaan mereka lebih bagus. Tapi Rasulullah pilih yang lebih ilmunya. Ya. Sampai-sampai Rasulullah SAW ketika di masa sakit pun juga demikian. Lebih mengutamakan Abu Bakar daripada orang-orang yang lainnya. Ikhwana fiddin, a'azzakumullah. Inilah yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan kita untuk melanjutkan kembali kajian-kajian kita. InsyaAllah nanti akan ada penjelasan, yaitu masalah kedua, man tahrumu imamatuhu, siapa saja yang diharamkan menjadi imam. Kalau sekarang yang kita bahas adalah yaitu siapa yang paling berhak menjadi imam. Kemudian nanti ada siapa saja yang haram menjadi imam. Nanti juga ada siapa saja yang dimakruhkan menjadi imam. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, dan kami kembalikan kepada moderator kita waktunya. Silakan.